Hola, teman-teman penikmat film, balik lagi di channel Ikal Review. Kali ini, mari bahas film Indonesia terbaru yang sampai jadi trending di Twitter atau X. Yaitu, Ipar Adalah Maut. Saya, bakalan ngejelasin ke kalian nih, kenapa film ini wajib kalian tonton. Film ini disutradarain sama Hanung Bramantyo dan diproduksi sama MD Pictures. Film ini diangkat dari kisah nyata yang viral di akun TikToknya Elisa Siva. Ipar Adalah Maut, kayak film sinetron tapi naik level. Para emak-emak yang suka nonton sinetron, pasti bakal histeris teriak-teriak nonton film ini. Jadi ceritanya tentang seorang pria bernama Aris, diperanin sama Deva Mahendra, yang selingkuh dengan adik iparnya, Rani, diperanin sama Davina Karamoy. Aris ini awalnya nikah sama Nisa, diperanin sama Michelle Judith. Konflik mulai terjadi waktu Rani pindah ke rumah mereka buat kuliah. Film ini punya durasi 2 jam 11 menit, terbagi jadi 2 bagian. Bagian pertama menampilkan kisah cinta Nisa sama Aris yang manis, sementara bagian kedua masuk ke dalam konflik perselingkuhan antara Aris sama Rani. Alur ceritanya gak terasa terburu-buru, jadi kita bisa mengenal 3 karakter utama ini dengan baik. Dari segi cerita, Ipar Adalah Maut punya pola yang mirip sama film perselingkuhan lainnya, tapi dengan twist unik di mana pelakor yaitu adik kandung sang istri. Hanung Bramantyo berhasil mempermainkan emosi penonton lewat alur dan konfliknya. Penonton diajak merasakan kehangatan rumah tangga Aris sama Nisa, terus diacak-acak emosinya waktu perselingkuhan terjadi. Saya suka bagian awal film ini, saat konfliknya belum terjadi. Pendalaman karakter sama pengenalan hubungan mereka terasa smooth meskipun cepat. Konfliknya mulai terasa di bagian kedua. Kita mulai melihat isu perselingkuhan yang membagongkan itu. Aris yang awalnya terlihat kayak malaikat, perlahan berubah jadi iblis. Yang menarik, film ini menyiapkan hati penonton menuju konflik dengan build-up yang cukup bagus. Dari awal sampai konfliknya terbangun pelan-pelan, terasa natural banget. Hubungan antara Aris sama Nisa juga terasa believable, chemistry mereka sebagai suami istri benar-benar terlihat. Plotnya juga terasa naik terus dari pertengahan sampai akhir film, bikin kita semakin gregetan sama Aris dan Rani. Film ini benar-benar berhasil mengeluarkan kesedihan dan amarah penonton sepanjang durasinya. Ada banyak momen ambiguitas yang bikin penonton mikir, ini bisa beneran terjadi nih. Tapi, motivasi si Rani kayak kurang digali lebih dalam, jadi kadang kita merasa ada yang kurang. Film ini juga pintar dalam mengatur tensi sama narasinya yang dinamis. Gak cuma drama, tapi juga ada sentilan komedi dari karakter Pak Junedi, dosen senior di tempat Aris mengajar. Pak Junedi sering menjadi alibi untuk menutupi perselingkuhan Aris, dan sentilan terakhirnya kepada Aris sangat menohok. Deva Mahendra, sayangnya, aktingnya terasa kurang natural di sini. Seperti yang kita tahu, Deva sering tampil dengan gaya komedi jayus yang khas. Tapi, buat drama berat kayak gini, saya rasa kurang pas. Di sisi lain, Michelle Judith sebagai Nisa sama Davina Karamoy sebagai Rani justru tampil memukau. Nah, kalau dari segi visual, saya agak kurang puas. Dari awal tuh rasanya enak buat diikuti ceritanya, tapi visualnya kayak kurang konsisten. Misalnya, ada beberapa adegan yang lightingnya kelihatan kurang natural. Wardrobe-nya juga pair banget, kadang rasanya kayak gak dipoles atau dipikirkan dengan matang. Terus juga kalau menurut saya, musiknya gak ada yang terlalu mengena, gak ada soundtrack yang bakal terus terngiang-ngiang di kepala. Film ini awalnya saya kira bakal jadi drama perselingkuhan menye-menye, tapi ternyata bagus banget. Film ini penuh emosi, terutama di bagian akhirnya. Jadi siap-siap aja kalau nonton. Salah satu adegan yang paling berkesan yaitu saat Nisa marah besar setelah mengetahui perselingkuhan suaminya. Emosi sedih, marah, sama kecewa berhasil disampaikan dengan kuat sama Michelle dan Deva. Kayak yang udah saya dibilang tadi, film ini penuh sama drama dan emosi, tapi ada elemen komedi yang ngasih sedikit waktu buat kita beristirahat dari segala kesedihan sama amarah. Kehadiran karakter Junaidi dengan teka-teki, garingnya, bisa bikin kamu tertawa sejenak sebelum kembali terlarut dalam ceritanya. Film ini juga menyelipkan nilai agama dengan tepat sama gak berlebihan. Film ini mencoba menyampaikan pesan bahkan orang yang terlihat seperti malaikat pun bisa berubah jadi iblis. Ini memberikan kita pelajaran tentang betapa rentannya manusia terhadap godaan. Tapi, eksekusinya bisa lebih elegan sama gak terkesan terlalu dibuat-buat. Secara keseluruhan, Ipar Adalah Maut ialah film yang menghibur dan menegangkan. Pengemasan ceritanya udah bagus, meskipun endingnya agak sedikit dibuat-buat. Tapi secara keseluruhan, cerita ini solid. Saya yakin beberapa perempuan bakal nangis nonton film ini, tapi saya sendiri lebih merasa kesal sama karakternya. Jangan lupa ajak keluarga nonton film ini, Ipar Adalah Maut, rasain sendiri rasa kesal, sebel marah kalian di bioskop.
Boleh setuju boleh juga enggak, gimana kalian punya pendapat yang berbeda? Silahkan diskusi di kolom komentar MD Pictures. Jangan lupa buat like, share, komen, sama subscribe channel Ikal Review buat update terbaru tentang film-film seru lainnya. Terima kasih udah menonton, sehat-sehat orang baik, dan sampai jumpa di video berikutnya. Mas Aris, ini adalah perjanjian yang sangat berat. Perjanjian yang mengguncangkan arsy Allah. Jangan sekali-kali kamu langgar perjanjian ini ya Mas Aris. Gak cuma jahat, Mas.